Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kanita berharap adik-adik tetap sukacita dan sehat ya. Pagi ini Kanita bersyukur kalau adik-adik dan Kanita bisa kembali untuk kita melakukan ibadah sekolah minggu. Adik-adik tetap bersukacita dan kita akan bersama menyiapkan hati, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersukacita bersama kalau pada hari ini Tuhan masih menjagai kita, Tuhan masih melindungi kita. Kita mau naikkan satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hanya Tuhan sajalah yang patut adik-adik dan Kanita puji. Kita bersyukur dan kita bersukacita selalu. Kita juga mau menaikkan satu pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita bersama akan menyiapkan hati kita. Kita mau tunduk kepala dan Kak Nita ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami di dalam sepanjang hari. Tuhan, kami rindu untuk kami
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan juga tolong Kak Nita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Nita berharap adik-adik sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan Kak Nita bawakan dari Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar. Adik-adik mau belajar ya bareng sama Kak Nita. Ada beberapa kata yang akan kita pelajari pagi ini. Apa aja ya? Yang pertama kita mau belajar kata istana. Nah, adik-adik, apa sih istana itu? Istana itu adalah tempat tinggalnya raja dan keluarganya beserta para pengawalnya. Istana biasanya besar dan megah ya adik-adik ya. Nah, di dalam istana biasanya ada apa? Nah, kata selanjutnya kita belajar ada raja. Nah, kalau di sini ada raja, namanya Raja Fir'aun. Nah, di dalam istana ada seorang yang memimpin, yaitu raja. Nah, raja ini mempunyai putri. Ini adalah putri dari seorang raja tadi. Putri ini tinggal bersama dengan raja di dalam istana. Nah, kita akan belajar juga. Ini ada gambar apa ya? Alang-alang. Alang-alang adalah rumput yang panjang dan kuat. Nah, alang-alang ini bisa dibentuk menjadi benda-benda. Bisa menjadi seperti ini, keranjang. Nah, ini bisa dibentuk dari alang-alang yang tadi ya adik-adik. Jadi keranjang bayi, ini namanya keranjang bayi. Nah, ada lagi kita mau belajar apa? Nah, ini ada yang namanya orang Israel. Orang Israel ini adalah orang atau umat pilihan Allah yang selalu dipelihara oleh Allah. Nah, Allah sangat sayang kepada orang-orang Israel ini. Nah, itu adalah kata-kata yang kita pelajari pagi ini berkaitan dengan cerita yang akan Kak Nita sampaikan. Nah, ini loh cerita Kak Nita dari Alkitab adik-adik. Nah, dahulu umat Allah ini, yaitu orang Israel, hidup di Mesir. Mereka hidup di Mesir dengan bekerja keras, bekerja sangat keras. Mereka dituntut oleh Raja Fir'aun untuk bekerja sangat keras. Mereka sedih sekali dan mereka berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong keluarkanlah kami dari sini. Keluarkan kami Tuhan dari Mesir. Raja Mesir ini yang disebut atau namanya Fir'aun, ini adalah raja yang sangat jahat. Ketika dia melihat bahwa orang Israel, umat Allah itu mempunyai banyak bayi, lalu dia berkata, terlalu banyak umat Allah yang hidup di sini. Mereka nanti akan merebut negeri kita. Kita harus menghentikan mereka. Bunuh semua bayi laki-laki mereka. Wah, sangat kejam ya adik-adik ya. Pada waktu itu, ada seorang bayi yang lahir. Sangat elok parasnya. Kemudian dia lahir di keluarga yang mengasihi Allah. Mereka tidak mau bayi ini mati atau meninggal. Mereka menyembunyikannya, orang tuanya menyembunyikannya. Tetapi semakin besar, bayi ini menangis semakin kencang. Coba lihat gambarnya. Dia menangis kencang sehingga orang tuanya takut kalau kedengaran sama orang-orang yang ada di Mesir dan nantinya akan dibunuh karena tangisannya terdengar. Kemudian ibunya punya ide adik-adik. Nah, tadi ya, alang-alang rumput yang panjang tadi, ibunya mau buat sesuatu, yaitu mau buat keranjang. Dia tahu kalau pasti nanti Allah akan menjaga bayinya. Ibu ini kemudian membuat keranjang dari alang-alang itu, dan kemudian keranjang itu dilapisi sama sesuatu sehingga nantinya air tidak bisa masuk ke dalam keranjang itu. Nah, kemudian bayi tadi diletakkan di dalam keranjang. Nah, coba lihat adik-adik, bayi itu diletakkan di dalam keranjang dan bayi ini dibawa
ke sungai. Di sungai itu bayi ini disembunyikan di semak-semak. Ibu dan juga kakak dari bayi itu mengintip dari jauh. Ternyata waktu itu putri dari Raja Firaun itu sedang mandi, melihat bayi di ujung sana, kemudian menyuruh pelayannya untuk mengambil bayi itu. Dan pelayannya pun mengambil bayi itu dan bayi itu menangis. Tergeraklah hati putri ini dengan belas kasih. Dia ingin merawat bayi ini. Kemudian dari jauh kakaknya atau kakak dari bayi ini melihat, "Putri, apakah engkau membutuhkan ibu untuk merawatnya?" Kemudian jawab putri itu, "Iya, aku membutuhkan seseorang untuk merawat bayi ini." Kemudian kakak bayi itu, yaitu Ibu Miriam, memanggil ibunya dan merawat bayi itu sampai ke dalam istana bersama-sama dengan putri Firaun. Nah, adik-adik, bayi ini dirawat oleh putri Firaun di dalam istana tadi ya. Di kemudian hari, bayi ini diberi nama Musa oleh putri Firaun itu. Dan berarti Musa adalah diambil dari air atau diangkat dari air. Musa hidup di istana bersama dengan putri, menjadi anak angkatnya. Allah mempunyai tugas khusus untuk Musa, dan dia tumbuh di istana membantu Musa mempersiapkan diri untuk tugas khususnya itu. Allah memelihara Musa dan Allah memakai Musa untuk memelihara nanti adalah umat-umat Allah. Jadi dengan kelahiran Musa ini Tuhan punya rencana tertentu untuk penyelamatan umat-umatnya. Nah, adik-adik, seperti Tuhan sudah mengasihi dan memelihara Musa, Tuhan juga mengasihi dan memelihara adik-adik semua. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir di tengah kondisi yang sekarang, di tengah situasi yang tidak mengenakan, Tuhan tetap menjaga dan memelihara adik-adik semua. Jadi sudah sepatutnya kalau adik-adik bersukacita selalu ya. Kemudian tetap ceria, tetap sehat, bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan kasih. Pemeliharaan setiap hari yang Tuhan kasih buat adik-adik dan juga buat siapa? Buat Kak Nita, buat papa mama, buat setiap orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih, sekian firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita bersama akan ayat hafalan. Nah, yuk kita mau ayat hafalan bersama. Ayat hafalannya Kak Nita ambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi ya, aku mau bersyukur kepada siapa? Tuhan dengan segenap hatiku. Oke, sekarang adik-adik kita mau aktivitas ya. Adik-adik bisa siapkan aktivitas yang sudah dibagikan. Bisa ambil gambar bayi. Di situ ada gambar bayi. Nah, adik-adik bisa mewarna mulai dari yang gambar di baliknya dan yang di baliknya lagi ya, yang gambar menangis adik-adik bisa warnai. Kemudian ada satu lagi aktivitas, adik-adik bisa minta tolong mama untuk siapkan yang ada gambar seorang putri dan tadi ya kakaknya dari bayi Musa ya, Ibu Miriam yang mengintip Musa dari kejauhan. Kemudian adik-adik bisa melipatnya, dan yang gambar rumput itu adik-adik bisa minta tolong mama sama papa dibantu mewarna. Nah, nanti jadinya adik-adik akan seperti ini. Nah, jadi adik-adik bisa gunakan ini untuk bercerita lagi kepada mama, papa tentang apa? Penyertaan Tuhan kepada bayi Musa, di mana Tuhan menyertai dan melindungi Musa, menyelamatkan dia. Nah, kalau
Kalau sudah nanti bisa dikirim ke Kak Nita ya untuk hasilnya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kiranya adik-adik tetap sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara adik-adik semua. Tuhan selalu menjaga adik-adik seperti Tuhan sudah menjaga Musa tadi. Dadah.